harusnya berbelas kasihan dan menolong. Matius 20 ayat 34. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Jemaat yang terkasih, keterbatasannya yang tak mampu melihat tidak menghalangi langkah Ilmi 24 tahun mencari nafkah. Saban hari ayah dua anak ini berjualan kerupuk bangka di sekitar kawasan Cilangkap, Jakarta Timur. Sambil memegang tongkat, Ilmi berjalan perlahan menjajakan barang dagangannya. Meski langkahnya tak pernah surut untuk mencari nafkah, rupanya masih ada segelintir orang yang menutup pintu rezeki tunanetra tersebut. Ilmi mengaku kerap ditipu pembeli yang membayar dagangannya dengan uang robek ataupun palsu. Ilmi mengaku kesulitan membedakan antara uang asli dengan palsu. Ia baru mengetahui bahwa uang yang dikantonginya adalah uang rusak atau palsu ketika hendak membayar uang akikah anaknya. Mesti ditipu, Ilmi tidak mau larut dalam kesedihan dan memilih untuk mengikhlaskan kejadian tersebut. Ilmi sebelumnya berprofesi sebagai tukang urut, namun sejak pandemi melanda, pelanggannya semakin berkurang sehingga Ilmi beralih profesi menjadi pedagang kerupuk. Kompas.com 22 Februari 2023. Jemaat terkasih, ternyata ada juga yang tega menipu orang lemah. Seharusnya perjuangan Ilmi penyandang tunanetra itu dihargai dan ditolong. Namun ternyata ada juga orang yang tega memanfaatkan dan menipunya. Yang menarik, Ilmi menyikapi hal itu dengan ikhlas. Betapa dia mempunyai kesabaran dan keikhlasan yang tinggi. Dia menjalani nasibnya sebagai tunanetra dengan tabah dan ikhlas. Sayangnya masih ada yang tega menipunya. Sebelum melakukan pertolongan, Tuhan Yesus tergerak hatinya. Artinya, melihat penderitaan seseorang, hati Tuhan Yesus ternyuh dan menangis. Dia bisa merasakan penderitaan seseorang. Berkali-kali Injil mencatat, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ada perasaan belas kasihan di dalam hatinya ketika melihat penderitaan seseorang. Setelah itu, rasa belas kasihan itu dilanjutkan dengan tindakan menolong orang itu. Belas kasihan adalah yang pertama dan menjadi dasar untuk menolong orang lain. Memang bisa saja menolong orang lain tanpa rasa belas kasihan. Biasanya pertolongan itu mempunyai pamrih kemanusiaan. Ada maksud lain di balik pertolongan yang dilakukan. Pertolongan atas dasar belas kasihan adalah pertolongan yang jujur tanpa pamrih. Tujuannya hanya satu, menolong orang itu, menjadikan orang itu berbahagia. Kebahagiaan orang lain yang ditolong juga akan menjadi kebahagiaan si penolongnya. Jemaat yang terkasih, bagaimana menumbuhkan rasa belas kasihan? Marilah kita membayangkan jika penderitaan orang lain itu menjadi penderitaan kita. Ketika melihat orang buta yang berjalan, mari kita bayangkan bahwa orang buta itu adalah diri kita. Mencoba merasakan penderitaan orang lain akan menumbuh kembangkan rasa belas kasihan. Mari kita meneladani yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Rasa belas kasihan bukan sikap yang final, tetapi masih sementara. Rasa belas kasihan itu harus diwujudkan dengan tindakan nyata sesuai dengan kemampuan kita. Ketika melihat tetangga kita belum makan, kita tentu berbelas kasihan. Namun jika hanya berbelas kasihan, tidak akan menjadikan tetangga kita itu kenyang. Belas kasihan itu harus diwujudkan dengan memberi makanan agar tetangga kita itu tidak kelaparan. Ketika kemudian kita menindaklanjuti belas kasihan, orang lain akan bahagia dan kita pun bahagia. Salam sehat, salam bahagia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih,
yang kami yakini hadir dan berkarya di dalam Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Kami sungguh bersyukur sebelum kami beristirahat, Tuhan memperkenankan kami untuk menerima dan menggumuli firman Tuhan. Kembali Tuhan mengingatkan agar kami dapat berbelas kasihan dengan melakukan pertolongan kepada orang lain yang membutuhkan. Kami berdoa untuk seluruh warga jemaat, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kehidupan yang damai dan sejahtera. Kami menyerahkan berbagai pergumulan kehidupan yang kami alami. Ada di antara kami yang sedang menderita sakit, Tuhan berkenan untuk menyembuhkannya. Ada yang sedang mengalami duka cita, Tuhan berkenan untuk memberikan penghiburan dan kekuatan. Ada yang sedang mengalami beban berat kehidupan, Tuhan berkenan hadir, menyertai dan menolong kami. Sebentar lagi kami akan beristirahat. Tuhan berkenan menjagai kami. Jika esok hari Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk melanjutkan kehidupan ini, kiranya Tuhan berkenan untuk memberikan kekuatan kepada kami, agar kami dapat menjalani kehidupan ini dengan bermakna. Ampunilah segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.